Saya mau lihat wajah kalian baik-baik. Scan dulu ya, udah lama gak ketemu kalian. Kasih senyum saudara yang paling manis, boleh juga dengan mata kalau mulutnya gak kelihatan. Senyum sama dia, bilang sama dia, saudaraku aku senang bisa ketemu kamu pagi ini. Bilang sama dia. Puji Tuhan. Selamat pagi semua. Wow, saudara semangatnya mestinya semakin menggebu-gebu nih ya. Selamat pagi semua. Oke, selamat pagi juga buat teman-teman, saudara-saudari seiman yang menyaksikan ibadah kita live. Saudara mulai dari minggu ini, walaupun kita sudah kembali ibadah offline, tetapi kami memutuskan untuk jangan sampai ibadah online kita berhenti. Ya, karena kita tahu ada banyak orang-orang yang tidak bisa hadir, berhalangan karena pekerjaan mereka dan sebagainya, khususnya teman-teman dari KSDR Hidup ya, yang sedang menyaksikan online pagi ini. Saya bangga sekali terus terang sama tim kita ya. Saudara, sejak 2 bulan yang lalu waktu pertama kali gereja announce untuk kita berhenti ibadah secara online. Saudara, waktu itu dengan seadanya gitu ya. Saya message beberapa teman-teman dari tim pelayanan kita dan saya bilang kita harus segera rekaman nih gitu karena kita kelihatannya bakal berhenti ibadahnya. Dan saudara, dalam waktu yang singkat saudara, kita nggak punya pengalaman terus terang ya, kita nggak punya pengalaman untuk rekaman dan sebagainya karena kita belum pernah gitu. Tetapi saudara, dalam waktu yang singkat saudara kita persiapkan semua dan selama 2 bulan saudara tidak berhenti ya. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat teman-teman kita dari tim multimedia ya, semua yang sangat luar biasa, khususnya buat Freddy yang di belakang kamera, dia kayaknya kurang tidur terus. Belakangan ini kalau balas chat itu jamnya jam Tuhan Yesus bangun buat berdoa gitu. Nggak tidur kayaknya dia. Oke. Nah saudara, saya excited sekali hari ini kita akan terus belajar firman Tuhan. Selama 2 bulan ini kita sudah belajar, 1 bulan terakhir tepatnya kita belajar tentang topik yang berjudul beroleh hati yang bijaksana ya. Nah, bicara soal hati yang bijaksana, saya merasa saudara, untuk kita bisa punya hati yang bijaksana, kita harus punya pikiran yang siap untuk di-upgrade sama Tuhan. Ya. Karena saudara, bicara soal hati yang bijaksana, ini berbicara soal cara pandang kita atau cara kita berpikir saudara yang harus diubahkan. Ya. Kenapa ada orang kalau saudara ngobrol sama dia, kok bisa ya dia mikir kayak gitu, kok saya enggak ya gitu loh ya. Kelihatannya ada sesuatu yang berbeda dengan hatinya dan pikirannya. Nah saudara, pagi ini saya ingin men-sharingkan satu firman Tuhan yang berjudul It's Time to Upgrade. Waktunya untuk di-upgrade ya. Waktunya saudara untuk kita mengalami satu kenaikan level ya. Waktunya untuk kita mengalami satu penerobosan yang baru. Yang pengen di-upgrade tolong katakan bersama dengan saya amin. Katakan saya mau. Nah saudara, pagi ini sebelum saya sharing lebih banyak, saya pengen minta seorang saudari kita untuk berikan sedikit kesaksian singkat ya. Karena saudara, selama beberapa minggu terakhir ini banyak hal yang terjadi dan banyak plan kita yang juga tidak berjalan sesuai dengan rencana dan kita harus tiba-tiba banting setir ya. Tuhan kasih kita kesempatan untuk di-upgrade ya. Nah saya pengen minta untuk kuku kita semua, kuku Maving untuk maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan yuk. Yeay. Cihuy. Silakan Ku. Salam semuanya. Selamat pagi. Ya, bersyukur buat kebaikan Tuhan saya diberi kesempatan sama Bugem untuk kesaksian tempat ini. Saya mau kesaksian tentang gimana ibadah Paskah kita bisa secara online. Kalian excited gak? Excited ya. Ya bersyukur, aku ingat banget tahun lalu ya, kita pas rapat key leaders itu Bugem mempercayakan buat ketua Paskah ini kepada saya. Lagi itu aku dalam hati sih bilang gak bisa, tapi jawabnya ya oke. Ya. Karena aku percaya gitu ya, Tuhan lagi itu kasih aku satu hati yang taat gitu ya. Aku percaya saat saya punya hati yang taat untuk membantu gitu ya pelayanan di gereja, Tuhan pasti memampukan saya. Ternyata luar biasa sekali, Tuhan kasih saya satu tim panitia yang luar biasa ya, sehingga Paskah ini bisa berlangsung dengan lancar. Ya saya ingat lagi itu waktu berdoa buat
Paskah itu saya dikasih ayat sama Tuhan itu Yohanes 10 ayat 10. Aku percaya ayat ini gak asing lagi buat kita semuanya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan kelimpahan. Lagi itu aku tanya Tuhan, kok ayat ini kayaknya udah terbiasa Tuhan, semua orang tahu. Lagi itu aku gak ngerti. Tapi terakhir aku mengerti. Dan di awal bulan Februari kita setiap panitia Paskah kita sudah mulai merencanakan buat setiap persiapannya ya. Lagi itu aku ingat banget gitu ya. Semua panitia bersemangat ya, kita merencanakannya dengan baik. Tapi di bulan Maret pertengahan kita dapat berita dari gereja bahwa Paskah ini kita akan secara online. Lagi bilang, aduh mana bisa sih Tuhan. Tapi Tuhan ternyata luar biasa sekali. Aku bersyukur buat setiap panitia terutama dari tim acara ya. Daniel Santoso bersama dengan timnya. Ya kita tepuk tangan buat mereka. Dan juga buat publikasi ya buat Michael dan timnya. Tepuk tangan juga. Dan juga buat tim doa yang luar biasa mendoakan kita siang dan malam ya. Akhirnya segala perencanaan kita ya dari yang tadinya mau secara langsung akhirnya secara online ya semuanya digantikan gitu ya dengan cepat dan dengan luar biasa banget ya semuanya bisa dengan baik banget gitu ya. Akhirnya di tanggal 19 April ya kita bisa Paskah dengan online. Dan aku juga bersyukur banget buat setiap tim pelayanan ya baik dari persembahan lagu buat wilayah PMI kita tepuk tangan buat mereka. Bahkan semua tim gitu ya, mereka semuanya lagi istirahat di rumah. Tapi mereka bisa datang ke gereja untuk rekaman. Mereka bayar harga buat Tuhan karena mereka rindu untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan di Paskah ini. Dan aku benar-benar bersyukur ternyata Tuhan berikan sebuah tim yang luar biasa gitu ya. Dan aku melihat ya, dari awal kita udah memperencanakan untuk ibadah di lantai 1. Lagi itu udah excited banget ya. Tapi ternyata akhirnya lebih luar biasa lagi. Nggak hanya di lantai 1, bahkan seluruh orang bisa melihat Paskah kita di live. Tepuk tangan buat Tuhan. Belum habis, aku masih teringat waktu kejadian ada virus corona ini ya. Aku baru teringat kenapa Tuhan berikan Yohanes 10 ayat 10 ini buat kita semuanya. Karena kita tahu di masa-masa krisis ini banyak orang kehilangan rasa aman, rasa ketakutan, bahkan banyak hal-hal yang benar-benar bikin kita down. Tapi saat kita terima firman ini ada satu kelimpahan dalam hati kita, amin. Lagi itu aku ingat banget bahwa Tuhan bukan berbicara tentang harta. Tapi ada satu buah-buah roh yang dalam kehidupan kita yang Tuhan mau berikan buat setiap kita. Baik itu damai sejahtera, sukacita, baik itu kesetiaan, kemurahan, bahkan penguasaan diri. Ya aku percaya semoga di Paskah yang online itu kalian menerima sesuatu dari Tuhan. Dan seperti firman-Nya berkata bahwa jalanku bukanlah jalanmu, ya rencanamu bukanlah rencanaku. Ya aku percaya bahwa firman Tuhan itu sangat berarti bagi setiap kita. Katakan sama kiri kanannya, kita mau terus pegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kasih tepukan sekali lagi yuk buat Kuku, buat Cici Mapping. Yeay. Ada satu yang dia lupa bilang, saudara. Ada 2 saudara kita dibaptis loh waktu ibadah Paskah. Wow. Ternyata ibadah online juga bisa ada baptisan ya. Oh ada ibadah sekolah minggu juga ketinggalan ya. Siapa yang udah nonton Shalala, yang ngefans sama Shalala mana? Bintangnya di sebelah sini saudara ya. Di sini nanti boleh kenalan mungkin kalau yang penasaran. Iya, saudara minggu lalu saudara kita Oscar dia sharing tentang hati yang simple, sederhana. Ya, hari ini saya mau bicara soal pikiran kita. Ya, kita boleh punya hati yang sederhana, tapi pikiran kita harus di-upgrade, saudara. Karena kalau pikiran kita nggak di-upgrade, nggak sinkron, saudara. Ya, nggak sinkron, nggak mampu nanti, ya. Cuman hatinya. Saudara, firman Tuhan di Yesaya 55 ayat 8-9, kita baca sama-sama ya. Teman-teman yang di rumah juga boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari... Saudara, ayat ini bilang dengan sangat jelas, rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Ya. Terus jalannya
Jalannya Tuhan dan jalannya kita tuh berbeda. Bahkan jauhnya itu seperti langit dari bumi. Saudara, waktu saudara baca ayat ini ya, apa yang saudara rasakan? Bagi saya berpikir awal-awal saya merasa Tuhan kok susahnya ya. Begitu jauhnya dan begitu kontrasnya, kok kayaknya perbedaannya tuh jauh sekali gitu loh. Gimana caranya saya bisa mengerti hati Tuhan? Kalau katanya bedanya itu seperti langit dan bumi, rencana Tuhan dan pikiran Tuhan, jalan Tuhan. Saudara, pagi ini yang saya ingin sampaikan. Saudara, walaupun bedanya seperti langit dan bumi, tetapi saudara, kita bisa mengerti hati Tuhan. Kita bisa mengerti rencana Tuhan, tetapi ada syaratnya. Saudara, pikiran kita harus di-upgrade. Cara pandang kita harus berubah. Saudara, pagi ini saya ingin menyampaikan satu poin yang pertama, saudara, yaitu upgrade itu dimulai dari cara pandang kita. Saudara ya, beberapa hari yang lalu saya mendengar seseorang sharing, sampai saya lupa siapa karena terlalu banyak yang saya dengar belakangan ini. Saudara, dia bilang begini, dia bilang, saudara, hari ini sebagai manusia merupakan keputusan kita dan hak kita dan juga terserah kita untuk mendefinisikan hidup kita. Saya ulangi lagi saudara ya. Saudara, sebagai seorang manusia kita punya hak dan kita punya kebebasan, ruang yang Tuhan kasih untuk mendefinisikan hidup kita. Dan bukan cuma hidup kita saudara, juga termasuk keadaan kita, kondisi kita. Saya ingin jelaskan maksudnya apa. Saudara pasti sering dengar ya, ada dua orang dikasih gelas. Ya, gelasnya diisinya cuma setengah. Ada orang yang waktu ngelihat gelas itu ngerasa apa? Gelasnya, oh masih ada setengah airnya. Tapi ada orang yang satu lagi ngelihat, kok cuma tinggal setengah. Ya, saudara, dengan kata lain, cara kita berpikir atau cara kita memandang satu situasi dan keadaan, saudara, itu berarti kita sedang mendefinisikan hidup kita. Ada orang yang merasa gajinya cuma 10.000, setiap bulan dia sudah bersyukur. Ada orang yang gajinya 100.000, dia ngerasa dia nggak cukup. Bedanya di mana? Cara dia memandang situasi, cara dia memandang keadaan di sekeliling dia, cara dia memandang hidupnya, saudara. Saudara, pagi ini saya ingin sampaikan poin yang pertama ini. Saudara, kalau mau di-upgrade, cara kita berpikir dan cara kita memandang harus berubah. Harus di-upgrade. Ya. Ada satu kisah di Lukas, pasal yang ke-24, saudara, itu mencatat tentang kejadian setelah Tuhan Yesus bangkit. Ya. Dikatakan waktu itu pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur bawa rempah-rempah. Begitu mereka sampai ke kubur, mereka mendapati batu sudah terguling, dan setelah mereka masuk, mayat Tuhan Yesus tidak ada. Ya. Dan sementara itu mereka kan bingung, kok bisa termangu-mangu, ini apa yang terjadi, belum sempat mencerna keadaan yang terjadi, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau, dan saudara, respon mereka sangat manusiawi, mereka sangat ketakutan. Orang itu bilang apa? Kenapa kamu cari dia yang hidup di antara orang mati? Saudara, saya yakin ya, entah itu waktu itu ibu-ibu, para wanita yang sedang mencari Yesus ya, siapapun di situ yang ketakutan orang-orang itu, saudara, saya yakin kalau saya ada di sana mungkin saya juga punya respon yang sama. Maksudnya apa? Mencari dia yang hidup di antara orang yang mati. Maksudnya apa? Saudara, kita lihat lagi ayat ke-6. Dia bilang apa? Dia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan kepada tangan orang berdosa, disalibkan, bangkit pada hari ketiga. Kemudian mereka teringat, ya, dan apa yang mereka lakukan, mereka pulang, terus mereka cerita sama ke-11 murid dan ke semua saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Saudara, kita lihat bagaimana respon para rasul ketika mendengar hal ini. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Saudara, kenapa saya pilih kisah ini? Saya merasa menarik banget. Ya, bahkan rasul-rasul yang hidupnya sama Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, aja ketika mendengar kabar Yesus bangkit, mereka merasa apa? Omong kosong.
Saudara, apa maksudnya? Saudara, maksudnya gini, sebagai manusia, saudara, ada banyak hal yang terjadi, saudara, dalam hidup kita. Saudara, ketika kejadian itu terjadi, mungkin di momen pertama ketika kita menyadari hal itu belum tentu, saudara, pikiran kita tuh belum nyampe. Ya, otak kita tuh belum nyampe, kayaknya nggak bisa ngerti, kok bisa sih? Kenapa kita bisa susah terima? Kenapa kita ngerasa itu omong kosong? Karena kita belum pernah mengalami, iya kan? Ya, belakangan ini lucu saudara, setelah kita mulai syuting karena ibadah online, ada banyak orang-orang yang tiba-tiba dipaksa disuruh jadi Wang Hong, ya, disuruh syuting terus, ya, mukanya muncul terus di YouTube, di Instagram, di Facebook, ya, orang-orang yang selama ini nggak pernah muncul di layar kaca, saudara, muncul-muncul terus, ya, sampai ada yang cincangnya luar biasa, saudara. Saya sendiri juga, saya ingat minggu pertama waktu mulai rekaman, saya cuman pegang firman Tuhan, saya menguatkan dan meneguhkan hati saya bilang, saya yakin Tuhan di balik kamera itu ada ratusan orang-orang yang siap buat menerima firman Tuhan, ya. Lalu saya berusaha untuk tidak berkecil hati, sekalipun gak ada orang-orang di bawah yang mengaminkan apa yang saya ngomong, saudara. Waktu minggu-minggu pertama itu struggle banget, ya, teman-teman dari tim multimedia juga. Kenapa? Karena kita belum pernah. Sesuatu yang baru dan asing bagi kita itu susah buat kita terima, ya. Nah, saya mau bilang, saudara, bukan cuman itu, ya. Tadi saya bilang ada banyak orang yang mulai cincang, panik, takut. Gimana nih? Saya nggak bisa, ya. Saudara, saya ingin bagikan satu emosi yang menurut saya sangat manusiawi, perasaan takut ini. Saudara, perasaan takut merupakan reaksi pertama yang biasanya muncul ketika cara pandang kita ditantang untuk berubah. Saudara, saya ingin katakan begini, ketika Tuhan mau meng-upgrade kita, hal pertama, saudara, yang ditantang itu pasti pikiran kita. Biasanya ya. Coba saya tanya, murid-murid Yesus, apakah hati mereka tidak mengasihi Yesus? Mereka mengasihi Yesus. Apakah hati mereka nggak rindu untuk berjumpa dengan Yesus? Rindu. Tetapi biasanya ketika sesuatu perkara yang mustahil, yang aneh, yang ajaib terjadi, yang belum pernah terjadi sebelumnya, biasanya respon yang pertama, itu bukan hati, tapi apa? Ini dulu, ya nggak? Langsung muter. Ini nggak masuk akal nih, omong kosong nih. Maksudnya apa, mayatnya Yesus nggak ada? Dicolong orang? Diambil orang? Kenapa nih, ada kesalahpahaman kali ya? Atau mungkin si ibu-ibu itu tadi, Maria dengan teman-temannya, mereka salah alamat. Mungkin bukan kubur Yesus itu, mungkin kuburnya tetangga. Mereka mungkin nyasar tadi. Sudah, kalau saya, mungkin saya bakal mulai berpikir seperti, wah, saya mulai menganalisa dengan pikiran saya. Gimana supaya saya bisa mendapatkan satu penjelasan yang bisa saya terima. Dan bukan cuma itu, saudara. Ada satu ketakutan, kegentaran, ya, yang terjadi ketika sesuatu yang asing, yang aneh, yang belum pernah kita rasakan, belum pernah kita alami, itu terjadi. Tetapi saya mau kasih tahu saudara, jangan khawatir, itu reaksi yang normal. Saudara boleh merasa takut, tapi saudara jangan termakan rasa takutmu. Saudara punya perasaan takut itu berarti saudara manusia gitu loh. Yang namanya manusia, kita pasti bisa takut. Saudara, kita bicara soal kondisi COVID-19 saat ini. Kita bersyukur kita hidup di Taiwan dengan keadaan yang tenang, damai, saudara. Ya, luar biasa pemerintah Taiwan. Tetapi saudara, apakah berarti kita boleh sembarangan? Ya, apakah berarti tidak ada kegentaran di dalam hati kita? Enggak juga. Sebagai manusia ada banyak kekhawatiran. Ada banyak hal saudara yang mungkin timbul dalam pikiran kita, berbagai pertimbangan. Ada banyak teman-teman yang rencananya berubah, yang mau menikah diundur. Ya, wah, kita yang mau pelayanan ke Afrika jadinya di Taiwan aja, di rumah aja, ya. Saudara, ada banyak hal yang terjadi memang di luar rencana kita, dan saya mau katakan itu respon yang sangat natural merasa takut. Rasa takut itu reaksi pertama yang muncul ketika cara pandang kita ditantang sama Tuhan untuk berubah. Sudah takut? Selamat. Sudah harus bersyukur. Berarti sesuatu sedang terjadi saudara di dalam dirimu. Ya. Ketika roh Tuhan datang, roh Tuhan tuh roh gagah perkasa. Ketika roh Tuhan datang, yang ditantang itu pasti apa? Yang gak sinkron sama rohnya Tuhan apa? Ketakutan kita. Makanya ketakutan yang tadinya kita pendam, saudara, yang di dalam yang gak kelihatan muncul. Saudara, sama ketika murid-murid Yesus, ketika wanita-wanita itu mereka mengunjungi kubur Yesus dan mereka mendapati apa? Jenazah Yesus tidak ada. Dan ada malaikat yang menyampaikan mereka, ngomong sama mereka, mereka ketakutan luar biasa. Saudara,
Hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang menantang cara pikir kita, cara pandang kita. Saudara, dulu saya suka berpikir, ya Tuhan, kita sudah lakukan yang terbaik. Kita bisa gimana lagi sih? Pelayanan kayaknya kita udah give our best. Ya. Tetapi karena kondisi saudara COVID-19 ini selama 2 bulan terakhir, saudara, saya baru menyadari, wow, ternyata ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Yang mungkin dulu gak pernah terpikir. Ya, walaupun ada kekhawatiran, walaupun ada ketakutan, tetapi saudara, ternyata Tuhan sedang menantang cara pikir kita dan cara pandang kita untuk berubah. Dulu kita cuma ngeliatin depan, lempeng terus. Tuhan suruh kita sekarang ngeliat, bukan cuma ke kanan, ke kiri, ke atas, bawah, sekeliling kita. Ya, Tuhan mau kita melihat hidup kita dari sisi yang berbeda. Apa yang bisa kita lakukan? Saudara, Roma 12 ayat 2 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu bisa membedakan. Saudara, satu pelajaran yang saya belajar dari ayat firman Tuhan ini, saudara, kita tahu kata berubah itu present continuous dalam bahasa aslinya. Artinya apa? Berkelanjutan. Perubahan yang berkelanjutan. Gak cukup kita minggu lalu berubah. Gak cukup kita bulan lalu berubah. Hari ini kita juga harus berubah. Saudara, ikut Tuhan, kalau saudara tidak diperbarui cara pikirmu, saudara gak bisa ikut. Saudara bakal mandek sampai di tengah, saudara stagnan. Saudara mulai meragukan, saudara mulai bingung, kenapa begini, kenapa gak gitu, kenapa gak seperti yang kita rencanakan. Kok kita sudah berusaha sedemikian rupa, kok gak terjadi sesuai dengan yang kita usahakan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita terima kalau kita tidak berubah. Kalau cara pandang dan cara pikir kita tidak di-upgrade, saudara. Ada satu kalimat yang saya sangat suka, saudara mungkin pernah dengar kalimat ini. Dikatakan change is inevitable, growth is optional. Maksudnya adalah, saudara, perubahan itu tidak bisa dihindari. Kita pasti berubah, ya, pasti berubah. Ibu-ibu di sini setiap pagi bangun tidur ngeliat dulu keriputnya nambah nggak? Ya, fleknya nambah nggak? Saudara, seiring dengan perjalanan usia, tubuh kita jasmani berubah, ya. Kita bisa menua, saudara. Ada banyak hal yang terjadi berubah, di luar situasi berubah. Mana pernah sih kita ibadah 2 bulan di rumah? Aduh, ini luar biasa sekali, saudara. Tetapi perubahan itu tidak menentukan kita bertumbuh. Ini yang saya mau katakan. Kenapa? Karena pertumbuhan terjadi di dalam, growth itu di dalam kita. Tapi change itu bisa terjadi di luar. Saudara, kanan kiri bisa berubah, depan belakang bisa berubah, situasi dunia bisa berubah, tetapi tidak menentukan, tidak berarti kita berubah dan kita bertumbuh, saudara. Kenapa? Karena bertumbuh itu pilihan kita. Bertumbuh itu pilihan kita, ya. Kemarin ini saya sempat melihat satu cuplikan khotbah, saya suka sekali dengan seorang pastor, dia bilang begini, dia bilang, saya percaya, dia bilang, pagi ini saya bangun, dan ketika saya berolahraga, saya melihat keluar, saya melihat pemandangan kota Taipei. Dan di dalam hati saya tahu hari ini adalah hari yang luar biasa. Pasti ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Dia bilang gitu sama dirinya sendiri, saudara. Dan setelah dia olahraga, dia pergi ke gereja untuk pelayanan karena hari itu hari Minggu. Dan hari itu pas ketika mereka sedang rekaman, saudara, wah banyak masalah teknis, ya. Layarnya nggak nyala, soundnya ada masalah. Wah, bertubi-tubi, saudara. Tapi pagi itu ketika dia naik ke atas mimbar, dia ngomong sama jemaatnya, dia bilang sama jemaatnya apa? Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kenapa? Karena luar biasa atau tidak itu tergantung kita. Kita yang mendefinisikan hidup kita, saudara. Saudara, hari ini boleh tiba-tiba keluar rumah, saudara, kepentok tembok. Saudara boleh HP ketinggalan di bis, ya. Siapa yang suka kayak gitu? Keluar rumah, kemarin saya lupa bawa masker, aduh saya korek-korek tas saya mau naik bus gimana caranya. Untung sekarang beli masker gak susah, ya. Langsung pergi ke toko terdekat beli. Lupa ini, lupa itu. Sampai di kantor ketinggalan barang, ya. Diomelin bos lagi. Saudara sakit perut lagi, ya apalah saudara terserah ya. Apakah itu berarti harimu buruk? Berarti harimu sial? Saudara percaya atau tidak,
Engkau yang pilih, saudara. Engkau yang mendefinisikan hidupmu tuh kayak apa. Saudara, orang di sekelilingmu mau ngapain kamu, mau ngomongin kata-kata seperti apa tentang kamu. Saudara, mungkin kau boleh marah, boleh kesel, ya. Tapi saya mau bilang, saudara, tahu dari mana kalau kamu sudah di-upgrade? Ketika kalau engkau menghadapi semua masalah dan persoalan, engkau tetap bisa meresponi dengan benar. Itu berarti saudara sudah di-upgrade. Cara pikirmu berubah. Saudara lihat masalah dari sudut yang berbeda. Saudara lihat masalah sebagai satu kesempatan. Ya? Bilang sama sebelah kanan kirimu, ayo kita upgrade diri kita sama-sama. Yesaya 54 bunyinya demikian. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghemat. Ya. Jangan menghemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Yesaya 54 sudah bilang sama kita. Saudara, kalau hari ini Tuhan izinkan keadaan terjadi dalam hidup kita karena Tuhan sedang mengupgrade kita. Tuhan sedang mempersiapkan kita karena apa? Kita mau mengembang ke kanan dan ke kiri, saudara. Tuhan sedang men-stretch cara kita berpikir. Saudara, saya suka dengan satu strategi yang dipakai oleh pemerintah Taiwan, ya. Saudara, belakangan ini pasti sudah melihat banyak video yang diupload sama YouTuber, saudara, mengenai betapa suksesnya cara Taiwan menanggulangi wabah COVID-19, ya. Ada satu kalimat, saudara, yang terkenal. 4 kata, ada yang tahu nggak strateginya Taiwan? Depannya cao. Ya, cao qian bu su bahasa Mandarinnya. Artinya apa? Artinya gini, saudara. Gampangnya ya, sedia payung sebelum hujan. Saudara, kita mesti berpikir jauh ke depan, kita mesti planning jauh ke depan sebelum apa-apa terjadi. Makanya kenapa ketika wabah terjadi, Taiwan ini luar biasa. Saudara perlu tahu, setelah kejadian SARS 2003 ya, 2003 ya, yang lalu, saudara, Taiwan itu bukan cuma siap-siap fasilitasnya, bukan cuma peralatannya di-upgrade, alat bantu nafasnya di rumah sakit, saudara tahu sampai hukum negara pun diubah untuk mempersiapkan kondisi seperti ini sejak dari 2003. Jadi ketika nanti kejadian yang serupa terjadi itu gampang, saudara, karena apa? Hukumnya itu mendukung, saudara. Ya. Nah, saya mau bilang, saudara, tergantung kita. Ya, hari ini, saudara, kalau mungkin ada kejadian yang gak enak terjadi dalam hidupmu, saudara percaya Tuhan sedang mengupgrade hidupmu. Kenapa? Karena Tuhan mau mempersiapkan kamu untuk sesuatu yang lebih besar di depan. Tuhan mau kita, saudara, kata firman Tuhan, melampangkan kemah kita, membentangkan tenda kita untuk tidak menghemat, memanjangkan tali, memancangkan kokoh patok kita, karena kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Saudara, Tuhan sedang membukakan satu pintu-pintu kesempatan yang baru, saudara, buat kita hari-hari ini, ya. Tapi, saudara, ada satu hal yang kita perlu sadari, ya. Iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha dengan segala cara supaya kita tidak di-upgrade, supaya kita tidak mengalami penerobosan. Saudara, saya mau bilang penghalang kita untuk di-upgrade itu adalah zona nyaman, ya. Aduh, saudara, ini udah gak usah diajarin, saudara pasti ngerti deh. Tapi saya mau kasih tahu saudara, hari ini kita saling mengingatkan, ya. Ketika saudara mulai merasa, aduh gak nyaman nih, gue gak pengen nih, gue gak nyaman banget. Saudara, ingatkan dirimu, Tuhan sedang mengupgrade saya. Ketika saudara berada dalam kondisi yang tidak nyaman, berarti Tuhan sedang upgrade saudara. Saudara sedang ditarik untuk mengembang ke kanan dan ke kiri. Saudara sedang dipersiapkan sama Tuhan untuk menampung kapasitas yang lebih besar, saudara. Hidupmu sedang diperbesar kapasitasnya, makanya gak nyaman. Jadi saudara harus bersyukur kalau saudara tinggal dalam keadaan yang tidak nyaman, karena berarti saudara sedang di-upgrade sama Tuhan. Coba bilang sama sebelahmu, kamu sedang di-upgrade sama Tuhan. Saudara, saya ingin melanjutkan kisah yang tadi, Lukas 24. Apa yang terjadi setelah murid-murid Yesus merasa apa yang dikatakan oleh ibu-ibu itu omong kosong. Dikatakan pada waktu itu, saudara, hari itu juga ada 2 orang dari murid Yesus, mereka pergi ke kampung namanya Emmaus.
jauh 7 mil. Dan ketika mereka sedang berjalan dan ngobrol, tiba-tiba saudara Yesus datang mendekati mereka. Lalu berjalan bersama dengan mereka. Tetapi ayat ke-16 dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Saudara, mulailah pembicaraan mereka dengan Yesus. Kleopas bilang gini, hah, masa sih kamu gak tahu Yerusalem terjadi apa? Yesus pura-pura gak tahu. Yesus bilang, apakah itu? Mereka menjawab, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan dia. Padahal, ya, saudara coba ngomong sama saya, padahal kami dulu mengharapkan dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Seringkali saudara OS pertama yang muncul di pikiran dan hati kita itu adalah kata apa? Hah? Padahal kan gini. Padahal kan kita kan sudah persiapan. Padahal kita udah meeting atau dari kapan persiapan buat KKR Paskah. Padahal kita udah tim kita udah luar biasa, kita mau ibadah di lantai 1. Kita pengen tahun ini Paskah yang datang kalau bisa 500 jiwa, 600 jiwa, banyak orang yang datang. Padahal ya. Saudara, murid-murid Yesus pada waktu itu sedang mengalami satu proses di mana saudara pikiran mereka dan cara pandang mereka tuh ditantang sama Tuhan. Kenapa? Karena mereka berpikir Yesus harusnya datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu sudah lewat 3 hari, Yesusnya hilang lagi. Jenazahnya hilang lagi. Ya, iya kan, pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur dan mayatnya nggak ada, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang bilang bahwa dia hidup. Teman-teman kami pergi dan mereka memang tidak melihat mayat Yesus sih, katanya gitu ya. Terus apa lagi selanjutnya? Yesus bilang, hai kamu orang bodoh. Kadang-kadang mesti diketok dulu kepalanya sama Tuhan ya, supaya sadar gitu loh. Yesus bilang apa? Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kemudian Yesus mulai menjelaskan isi kitab suci dan sebagainya, dan mereka terus berjalan, saudara. Dan akhirnya apa? Mereka mendesak Yesus jangan pergi, ya. Tinggal sama kita, matahari sudah mau terbenam. Akhirnya Yesus masuk, tinggal sama-sama mereka, dan waktu ia duduk makan, mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, mata mereka terbuka dan mereka mengenali Yesus. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, saya ingin katakan, saudara, ada satu hal yang penting banget saudara di dalam proses kita di-upgrade sama Tuhan. Tadi kita belajar bahwa saudara, ketika kita di-upgrade sama Tuhan, reaksi normal yang muncul seringkali rasa takut, benar gak? Karena kita sedang menghadapi satu kondisi yang tidak nyaman, yang asing buat kita, yang kita nggak biasa. Dan kita mulai tanya-tanya, saya bisa nggak? Kayak tadi sharingnya Cimeping, saya bisa nggak? Ya, saya mampu nggak? Saya belakangan ini disuruh kerjain banyak hal yang membuat saya setiap hari berpikir, saya bisa nggak? Ya, takut saudara, gentar saudara. Tetapi saudara, saya ingin katakan ada satu hal yang harus kita pertahankan, khususnya di dalam proses ketika Tuhan mengupgrade kita. Saudara, hal paling esensi di dalam proses di-upgrade sama Tuhan adalah berjalan bersama dengan Yesus. Katakan bersama dengan saya, berjalan bersama Yesus. Saudara, saya mau jelaskan sedikit ini penutup sharing hari ini ya. Berjalan bersama Yesus tuh kayak apa sih? Saudara, saya kasih tahu, berjalan sama Yesus tuh bukan berarti Yesus ngomong apapun. Enggak Tuhan. Saudara, coba lihat murid-murid Yesus tadi gimana responnya. Awal-awal, mereka komplain kan, Yesus kan gini, walaupun mereka gak kenal itu Yesus ya. Padahal kan gini, tapi kok kejadiannya seperti ini, tidak seperti yang kita bayangkan. Padahal dia hebat, tapi kok dia mati, hilang lagi jenazahnya. Saudara, berjalan bersama Yesus itu seperti itu saudara. Ada waktunya, ada lagunya kan, dalam suka, dalam duka. Ya kan, jalan serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jadi jalan sama Yesus tuh bentuknya bukan berarti, wah saya akan
iman saya akan selalu di puncak gunung. Saudara enggak? Jalan sama Yesus tuh jalan di atas gunung, jalan di bawah lembah kekelaman. Saudara manjat gunung capek, saudara pengen menyerah, saudara jalan sama Yesus. Jalan sama Yesus bukan berarti saudara tidak ada masalah. Jalan sama Yesus bahkan seringkali apa? Saudara masih menghadapi yang namanya kapalmu hampir tenggelam, tapi Yesus kelihatannya lagi tidur. Yesus gak peduli ya, saya udah mau mati. Seperti murid-murid Yesus. Saudara berjalan sama Yesus itu bukan berarti tidak ada persoalan dalam hidup kita, tetapi berjalan sama Yesus itu berarti engkau pasti di-upgrade. Saudara, cara pikirmu dan cara pandangmu pasti ditantang sama Tuhan untuk berubah. Saudara, cara engkau berbicara dengan teman, cara engkau menghadapi persoalan, cara engkau menghadapi konflik dengan orang-orang di sekelilingmu, cara engkau menghadapi orang-orang yang melukai hatimu, cara engkau menghadapi persoalan yang kayaknya gak ada jalan keluar. Saudara, Tuhan itu sedang mengupgrade pikiran kita. Ya. Saudara, saya sangat excited sekali karena saya percaya saudara beberapa waktu ke depan ini, saudara, Tuhan akan memperbesar kapasitas kita. Dia mau memakai kita untuk mengembang ke kanan dan ke kiri. Dan saya percaya saudara bukan cuma bicara soal pelayanan di dalam gereja, tetapi bicara soal kita, konteksnya sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kita di pekerjaan kita, di sekolah kita, di usaha kita, dimanapun Tuhan mau membuat kita mengembang ke kanan dan ke kiri, saudara. Tuhan memperbesar kapasitas kita. Tantangannya adalah, saudara, pikiranmu harus di-upgrade. Saudara, apa yang terjadi ketika murid-murid Yesus jalan sama Dia? Mereka bilang apa? Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Sudah jalan sama Yesus, baca firman Tuhan setiap hari, sudah Tuhan akan menerangi hati kita. Hal-hal yang terselubung yang kita nggak paham sebelumnya, Dia akan singkapkan. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk benar-benar meresponi Tuhan. Saudara, tim kita berapa hari ini saudara rapat melulu ya. Karena saudara kita sedang merencanakan nanti ke depannya gimana caranya saudara Tuhan kasih kita strategi yang baru supaya kita bisa menjangkau lebih banyak lagi orang-orang Indonesia yang ada di Taiwan. Ini masih terus kita godok saudara ya. Yang pasti saudara, satu hal, saudara, saya percaya ini memang waktunya, ini musimnya. Kalau saudara tanya sama saya kenapa kok yakin banget? Jawabannya sederhana. Karena Yesus akan segera datang kembali. He is coming soon. Saudara, mungkin ada di antara kita yang tidak sempat ikut Bible Study Wahyu, ya, yang sempat kita adakan secara online beberapa waktu yang lalu. Ada kabar baik, ya. Setelah topik kita mengenai hati bijaksana selesai, kita akan lanjutkan kitab Wahyu di ibadah minggu selama 2 bulan. Ya. Jadi saya pengen encourage teman-teman di sini boleh terus baca firman Tuhan. Kitab Wahyu ini jangan ditinggal. Saudara, Wahyu itu benar-benar penuh dengan rahasia yang kita harus gali setiap hari. Saya pribadi setelah selesai sharing persiapan kitab Wahyu, setiap hari tiba-tiba ayat yang di Wahyu itu muncul, gini, gitu, saya baru ngerti. Saudara, ada banyak hal-hal yang Tuhan singkapkan. Saudara, Wahyu yang Tuhan berikan, jadi mengerti, dulu gak ngerti. Ya. Saya mau bilang saudara, Tuhan mau kita berjalan dengan Dia. Supaya hati kita berkobar-kobar. Saudara boleh takut, tapi detik selanjutnya, Tuhan bisa ubahkan ketakutan kita menjadi satu hati yang berkobar-kobar. Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang baru saudara di tengah-tengah kita. Ayo saya ajak jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Roh Kudus ada di sini pagi ini. Hadirat Tuhan di tengah-tengah pagi ini, di tengah-tengah kita pagi ini. Saudara, saya ingin kita ambil waktu sejenak ketika kita tenang di hadirat Tuhan. Saya ingin tanya kepada saudara, ketakutan terbesar apa saat ini yang ada di dalam hatimu?
Saudara mungkin katakan kepada saya, banyak. Saking banyaknya sampai saya nggak tahu yang mana yang paling besar. Semuanya tumpang tindih. Saya takut ini, saya takut itu. Saya khawatir ini, saya khawatir itu. Saudara, saya ingin katakan kepadamu pagi ini. Roh Kudus sedang bekerja di dalam hatimu. Dia sedang menantang pikiranmu, saudara. Ketika kuasa Tuhan, janji Tuhan yang tidak terbatas, yang supranatural itu ketemu dengan yang natural, dengan yang terbatas. Saudara, goncangan terjadi. Dan ketika goncangan itu terjadi, saudara, mungkin kau bisa merasa takut. Mungkin kau bisa merasa gentar. Mungkin kau bisa merasa tidak berdaya, kau merasa tidak mampu. Tapi saya mau katakan pagi ini, saudara, ini adalah waktunya Tuhan sedang mengupgrade gerejanya. Saudara, Tuhan sedang membawa kita, saudara, ke level yang lebih tinggi. Mungkin dulu engkau seperti murid Yesus itu, engkau jalan dengan dia, tapi engkau tidak mengenali dia. Saudara, pagi ini saya mau katakan, Tuhan ingin mengangkat selubung itu dari mata hati kita. Supaya kita bisa melihat pekerjaan tangannya, mengenali dia di dalam setiap keadaan situasi hidup kita. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan pagi ini. Let's just surrender before Him. Mari kita berserah. Serahkan hidup kita di hadapan Dia. Katakan, Tuhan, terus bentuk aku. Ubahkan cara aku berpikir. Perbaharui hatiku, Tuhan. Mari terus berdoa. Sampaikan doamu di hadapan Tuhan. Undang Roh Kudus untuk bekerja, memperbaharui hatimu, pikiranmu, mentalmu. Saudara, ini adalah waktunya buat gereja Tuhan mengembang ke kanan dan ke kiri. Tuhan mau kita untuk tidak menghemat, untuk tidak menahan-nahan. Dia mau kita untuk berani melangkah ke depan. We welcome you, Holy Spirit. Mari terus kobarkan hatimu pagi ini. Izinkan Roh Kudus menyingkapkan segala selubung dari mata hatimu. Serahkan ketakutanmu, kekhawatiranmu. Terima kekuatan yang baru dalam Tuhan pagi ini. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Ku perlu Engkau, Yesus. Katakan kepadanya, Haus jiwaku menantikanmu. ku percaya Ku Engkau, Tuhan. percaya Kau penuh Yes, Tuhan. pengharapanku di dalam-Mu. Katakan sekali lagi, ku perlu Engkau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Yes, Tuhan. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh Sebab pengharapan kami di dalam Engkau, Tuhan. pengharapanku di dalam-Mu. Yesus
kita mengangkat kedua tangan kita pagi ini. Saudara, baru saja Roh Kudus berkata di dalam hati saya. Saudara, ada banyak di antara kita pagi ini yang datang ke tempat ini maupun yang menyaksikan ibadah secara live. Saudara, engkau mulai kehilangan tujuan, saudara, di dalam segala hal yang kau kerjakan. Saudara, pagi ini saya ingin katakan kepada engkau, saudara, untuk bisa grow, untuk bisa bertumbuh, itu adalah keputusanmu, itu adalah pilihanmu. Kalau hari ini kau berkata, Tuhan, aku mau, Tuhan berikan kepada aku satu tujuan, purpose yang baru. Kenapa Tuhan kau tempatkan aku di tempat ini? Kenapa kau izinkan situasi seperti ini terjadi di dalam hidupku? Aku boleh bingung, aku boleh gentar selama ini. Tetapi pagi ini di dalam hadirat-Mu, aku berdoa, Tuhan, singkapkan pikiranku, singkapkan segala selubung yang membuat aku tidak paham. Saudara, Tuhan sedang memberikan satu purpose yang baru di dalam hati kita pagi ini. Saudara, kalau kau rindu menerima hikmatnya, kau rindu mengerti jalannya, rancangannya, saudara, mari pagi ini berdoa di hadapan Tuhan, berseru di hadapan Dia. Tuhan, kami perlu hikmat-Mu, kami perlu Engkau, Tuhan. Berikan kepada kami hikmat di hari-hari ini. Ajar kami bagaimana caranya jadi garam, apa maksudnya jadi terang, supaya kami tidak menyia-nyiakan semua yang telah Kau berikan, setiap hal yang telah Kau perbuat untuk hidup kami. Kami berdoa pagi ini gereja-Mu datang di hadapan Kau. Kami sepakat minta Kau mengupgrade pikiran kami, mengangkat kami ke level yang lebih tinggi, supaya kami mengerti Tuhan, supaya kami berjalan bersama dengan Kau, dan kami paham hati-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami pagi ini. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapak, terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menikmati bersama dengan Engkau, Tuhan. Bapak, biarkan pujian dan penyembahan hari ini dan firman yang kami terima, Tuhan, sungguh boleh menguatkan kami. Kami gak hanya mendengar, Tuhan, tapi kami rindu untuk meresponinya, Tuhan. Berkati setiap hati kami, Tuhan. Sungguh kami mau punya tanah hati yang subur, Tuhan, sehingga kami bisa bertumbuh terus, Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan, di dalam hadirat-Mu. Berkati buat setiap, Tuhan, jemaat yang telah datang hari ini, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, mengalami Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapak. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah berdoa, sama katakan amin.